bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Galang kemudian? Galang kenapa? Sakit. Terus? Azuma kenapa? Sakit. Baik, kita doakan mudah-mudahan Galang dan Azuma besok ya bisa kembali belajar dengan kita lagi ya. Semoga cepat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, tahu tidak hari ini kita mau belajar apa? Ada yang tahu? Tentang kodo dan koda, betul sekali. Tapi ya ada tadi yang bilang tentang zakat, ibu mau mereview. Ya, masih ingatkah pelajaran minggu lalu tentang zakat fitrah? Siapa yang masih ingat tentang pengertian zakat? Ya, Alika. Zakat dalam segi istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Oke, bagus sekali ya. Oke, dalil tentang zakat fitrah. Ya, silakan Nak. Surat apa Nak? Surat At-Taurat ayat 103. Ya, surat atau ayat 103. Ya, silakan. Tunjangan yang pertama adalah yang kedua adalah adanya musafir atau orang yang zakat. Ya. Yang ketiga adanya mutahid atau orang yang menerima zakat. Ya. Yang kelima adanya harta yang menggunakan rezeki. Iya, bagus sekali. Ada yang tahu lagi tentang syarat sekarang? Ya. Cara-cara zakat adalah 1. Beragama Islam. 2. Mengalami kehidupan di bulan Ramadan. 3. Mampu membayar zakat. Baik, terima zakat. Iya, Farah. Hikmah zakat adalah ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Yang ketiga, menyucikan diri dari dosa dan meluruskan jiwa. Iya. Oke, terima kasih Faras. Bagus sekali. Ada yang masih ingat lagi tentang mustahik zakat? Iya, silakan. Mustahik yaitu fakir, miskin, hamil, walaf, tirok, gorik, sabilillah, Iya, bagus sekali ya. Kemudian macam-macam zakat. Ada yang masih ingat? Ya, bunga. Iya, bagus sekali. Kemudian apa yang fitrah dan berapa besarannya? Fitrah adalah ada harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya guna membersihkan diri dari perbuatan kotor dan keji bagi orang yang berpuasa. Anak, hari ini kita mau mempelajari tentang kodo dan koda. Siapa yang tahu tentang kodo dan koda? Ya, Randy ya? Oh iya, maaf. Takdir. Oke, bagus sekali. Baik. Silakan kalian perhatikan. Kelihatan yang wilayah? Ya, kalian Silakan kalian baca pertanyaan. Ada yang mau berkomentar tentang ini? Pada saat pertanyaan nomor 3, kenapa bayi yang belum punya dosa bisa meninggal dan kenapa nenek-nenek bisa mencapai umur 100 tahun itu atas takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, terima kasih Randy. Coba lihat lagi apa ini? Hari ini kita akan pelajari tentang kodo dan kodar ya. Yang tujuan belajarnya adalah yang pertama
Dengan membaca sumber dari buku, peserta didik dapat menjelaskan iman kepada kodo dan kodar dengan baik dan benar. Yang kedua, dengan mengamati gambar, peserta didik dapat menunjukkan pembagian dan contoh-contoh takdir dengan benar. Yang ketiga, dengan berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan perlunya ikhtiar dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Dan yang keempat, dengan mencari sumber internet, peserta didik dapat menjelaskan hikmah kepada kodo dan kodar dengan baik. Paham ya? Jelas sampai sini? Oke, baik ya. Nah, Ibu punya gambar. Ini gambar apa? Ya, bagaimana? Kelihatan gambarnya? Ya. Siapa yang mau komentari gambar ini? Iya, Jidan. Bayi yang baru lahir adalah takdir dari Allah SWT. Masya Allah, bagus. Ya, terima kasih Jidan. Sama-sama, Bu. Iya. Gambar apakah ini? Silakan diamati. Kematian seseorang merupakan takdir dari Allah. Kematian seseorang merupakan takdir dari Allah SWT. Baik. Ada lagi? Kelihatan tidak? Gambar apakah ini? Iya, gempa bumi yang sangat dahsyat merupakan takdir Allah. Terima kasih. Ya, bagus. Gambar apa ini? Ya, silakan diperhatikan ya gambar yang ada di layar ini. Gambar tersebut merupakan banjir bandang dan kebakaran yang terjadi atas takdir Allah. Iya. Silakan diamati, dikomentari. Dari gambar tersebut merupakan meteor yang jatuh ke bumi yang bisa menyebabkan sebuah kiamat yang merupakan takdir dari Allah SWT. Iya. Baik, silakan. Aja loh. Ya. Bagus. Ya kan? Silakan amati gambar. Yang menurut saya yang gambar bagian kanan mendapatkan prestasi. Itu menurut saya itu takdir. Bagian kiri cita-cita yang mereka inginkan jadi kenyataan. Begitu. Merupakan takdir. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, apa yang sudah kalian lihat tadi merupakan suatu tanda takdir dari Allah ya. Suatu takdir dari Allah, baik itu kematian, baik itu kelahiran, ya. Semuanya adalah takdir dari Allah. Namun, apa sih sebenarnya takdir itu? Salah satu rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang keenam yang harus kita yakini, ya. Jadi, Ibu minta kalian untuk mendiskusikan tentang kelompok satu nanti pembagian tentang kodo dan kodar, ya. Yang kelompok satu lagi pembagian dan contoh-contoh dari takdir. Ya. Kelompok ketiga kalian nanti mendiskusikan tentang ikhtiar dan tawakal, ya, dalam sehari-hari dalam kehidupan. Kelompok berikutnya kalian dapat mendiskusikan tentang hikmah dari mengimani kodo dan kodar. Paham semua? Paham semua? Baik, ya. Ibu akan memberikan gambar dan LKPD yang sudah Ibu buat, ya. Jadi silakan nanti kalian diskusikan dan kalian bacakan. Ya, silakan kalian baca terlebih dahulu, ya. Ini ya, ini gambar. Contoh. Ini gambarnya, ya. Ini LKPD-nya. Iya, silakan dipelajari. Iya, oke. Selamat mengerjakan. Benar terjadi. Nanti bedakan antara kodo dan kodar. Oke, ya. Ya, terus contohnya dan dalilnya, ya. Takdir apa ini? Kan Bukan, gitu ya. Ini gambarnya mana? Coba lihat gambarnya. Lihat gambarnya. Nah, ini jangan lihatin ibu, kamu yang berdiskusi. Nah, ini
Ini di dalam sini. Ya, baik anak-anak, sudah selesai semua? Sudah selesai semua? Ya, silakan waktunya presentasi untuk kelompok yang pertama. Silakan kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalika Raya Ramadhani, absen 39. Saya perwakilan dari kelompok 1. Berdirinya saya di sini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pengertian kode dan kodar. Kode adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Zaman azali adalah zaman dikala segala sesuatu belum tercipta. Qadar ialah mewujudkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya dalam kabar dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Pengertian beriman qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar berarti percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya sehat dan sakit, hidup dan mati, rezeki dan jodoh seseorang, merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh qada dan qadar. Seseorang bernama Elia saat ini belajar di pondok pesantren modern. Sebelum Elia lahir ke dunia, bahkan sejak zaman azali, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa seorang anak bernama Elia kelak akan belajar di pondok pesantren modern. Ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali, itulah yang disebut qadar. Kemudian kenyataan yang terjadi saat ini disebut qadar. Dan istilah dari qada dan qadar adalah takdir. Kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Takdir dibagi menjadi 2, yaitu takdir mualak dan takdir mubram. Takdir mualak secara bahasa artinya ketentuan Allah yang mengikuti sertakan peran manusia melalui usaha dan ikhtiar. Takdir mubram secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Contoh dari takdir mualak yaitu kepandaian. Seseorang yang ingin pandai maka harus berusaha meraihnya. Kesehatan. Seseorang yang ingin sehat harus berusaha dengan cara berolahraga teratur, menjaga kebersihan, menjaga gizi, dan pola makan. Kemakmuran. Kemakmuran bisa diraih dengan giat bekerja kreatif, pantang menyerah, rajin menabung, dan hemat. Kemudian saya akan menjelaskan contoh gambar yang ada di sini. Untuk yang pertama, ada gambar banjir bandang. Banjir bandang merupakan contoh takdir mubram. Kemudian ada kebakaran. Contoh dari kebakaran adalah takdir mubram. Contoh gambar di atas yaitu gunung meletus merupakan contoh takdir mubram. Kemudian ada uang dan emas merupakan contoh takdir mualak. Untuk gambar yang di atas dan di bawah merupakan contoh takdir mubram. Dan untuk merupakan contoh takdir mualak. Silakan yang mau bertanya atau ada yang mau berkomentar tentang kelompok 2. Ya, silakan. Saya juga setuju bahwa itu adalah takdir mualak. Itu merupakan takdir dari mubram. Alasannya? Karena takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah. Gambar yang pertama yaitu gunung erupsi, itu termasuk takdir mubram, takdir yang tak dapat dielakkan karena termasuk bencana alam. Kemudian yang bawah ya gambar uang itu termasuk takdir mualak karena itu menyangkut ikut sertakan peran manusia melalui usaha dan ikhtiar termasuk rezeki. Yang gambar emas itu juga termasuk takdir mualak, takdir yang disertakan dengan usaha dan ikhtiar seseorang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pendidikannya apa? Ikhtiar dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Ikhtiar adalah usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan untuk mewujudkan keinginan sementara. Sedangkan tawakal adalah sikap mental yang memasalahkan semua hasil atau usaha ikhtiar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah usaha sekuat yang kita mampu, baru kemudian mengambil sikap tawakal.
berusaha secara lahir, yakni usaha yang berhubungan dengan kegiatan atau keadaan. Berusaha secara batin artinya usaha dan ikhtiar artinya usaha atau ikhtiar yang berkaitan dengan batin yang dilakukan ibadah dan berdoa dan lain-lain. Optimis menjadikan kita senantiasa dapat berpikir positif dalam menyikapi segala perkara, menjadikan diri tidak mudah menyerah dan putus asa. Manfaat ikhtiar adalah memperoleh apa yang dicita-citakan, dapat mengubah nasib dan keadaan yang lebih baik, menimbulkan sikap bekerja keras. Sedangkan manfaat dari tawakal adalah semakin mendapatkan diri kepada Allah, menghilangkan perilaku sombong karena tidak sadar tidak ada daya kecuali Allah Subhanahu wa taala, memperoleh pahala dan menjadi hamba yang dicintainya Allah Subhanahu wa taala. Terus sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah berikhtiar, udah berdoa, tapi masih gagal juga, bagaimana itu? Ya, berdoanya kita harus lebih khusyuk dan benar. Ya, kelompok yang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan hikmah beriman kepada qadar dan qadar. Beriman kepada qadar dan qadar adalah kewajiban bagi semua umat muslim. Beriman kepada qadar dan qadar adalah salah satu pilar keimanan dalam rukun Islam. Beriman kepada qadar dan qadar artinya adalah meyakini dan mempercayai di dalam hati, lisan dan perbuatan bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dengan beriman kepada qadar dan qadar, seseorang akan memiliki sifat mental yang lebih tawakal, ridho, optimis, tidak mudah berputus asa, serta selalu berpikiran positif. Kebaikan atau keburukan yang ia alami selalu dikembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala sehingga hatinya menjadi tentram menerima segala takdir tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, terima kasih kalian sudah mempresentasikan dan tanya jawab ya tentang apa yang telah kalian diskusikan. Ibu akan menjelaskan sedikit, memberi penguatan tentang qadar dan qadar ini. Ya, baik. Qadar dan qadar merupakan rukun iman yang keenam ya, sebagaimana sabda Nabi SAW ketika ditanya Jibril alaihissalam berkenaan Bismillahirrahmanirrahim. Antum mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, artinya hendaknya kamu percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman pula kepada qadar dengan qadar ketentuan baik dan buruknya. Hadis riwayat Bukhari. Tugas yang sudah ibu berikan kalian selesaikan dan kumpulkan ya. Oke, silakan dikumpulkan. Sudah selesaikan tadi? Terima kasih nak. Sudah paham semua? Sudah? Oke, jadi ibu mau refleksikan apa sih kalian dapatkan hari ini? Contohnya, hikmahnya, kemudian apa lagi? Macam-macamnya. Senang nggak belajar hari ini? Senang tidak? Oke, sekarang ibu mau tanya, ya ibu mau evaluasi kalau kalian sebenarnya sudah paham, ya apa sih yang dimaksud dengan kode dan qadar itu? Kode adalah lakukan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu zaman dan zaman. Ada zaman di mana segala sesuatu tercipta. Qadar ialah sebenarnya kehendakan Allah Subhanahu wa taala terhadap kemuliaan dalam apa dan bentuk tertentu sesuai dengan kaidah. Ya, baik. Kemudian siapa yang tahu pembagian kode dan qadar? Mualaf dan takdir mubram. Contoh dari takdir mualaf. Takdir mualaf yaitu kepandaian, kesehatan dan kemakmuran. Oke, yang tentang takdir mubram.
belum? Contohnya. Contoh takdir mubram adalah jenis kelamin manusia, ajal, panjang atau pendeknya umur manusia, gaya gravitasi, sifat panas bumi. Ya. Oke, bagus ya. Kemudian hikmah dari kode dan kodar. Hikmah dari beriman kepada kode dan kodar adalah menumbuhkan sifat bersyukur, menjauhi dari sifat kesombongan, dan memupuk sifat optimis. Oke, bagus ya. Terima kasih anak-anak semuanya, kalian sudah menjawab. Tapi satu lagi, bukan sih? Ikhtiar dan tawakal? Perlu ya? Alasannya? Kalau kita ingin membuka takdir kita terhadap kita tidak bisa berusaha dan berdoa. Jadi kita harus berikhtiar, tawakal, berserah diri kepada Allah dengan usaha, berusaha dan doa agar takdir kita seenggaknya bisa jadi lebih baik daripada ini. Iya, baik. Terima kasih. Ya, baik, Nak. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Kalian sudah mengikuti pelajaran di hari ini. Ya, baik. Untuk berikutnya, kalian minggu depan kita akan belajar tentang haji, insya Allah ya. Wah, siapa yang mau pergi haji nanti? Ya. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim.